إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وطاعته لعلكم ترحمون فقال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في آية أخرى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama dan yang utama marilah kita senantiasa memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita mampu untuk bisa melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan kewajiban dan kebutuhan kita, yaitu sholat Jum'ah berjamaah. Mudah-mudahan langkah kaki kita ini dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat timbangan kebaikan di yaumil akhir kelak, dan seluruh ibadah kita pada hari yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jamaah Jumat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam raya ini beserta dengan satuan waktu di dalamnya. Dan di antara waktu-waktu tersebut Allah Subhanahu wa taala menetapkan ibadah-ibadah spesifik pada waktu-waktu tertentu. 2 bulan lalu kurang lebih kita telah digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala dengan madrasah Ramadan, dengan ibadah puasa di dalamnya. Lalu kemudian pada saat ini kita masuk bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, yang kemudian kita akan masuki bulan Dzulhijjah, yang termasuk di dalamnya adalah bulan-bulan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab. Di bulan ini Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan baik amal soleh kita maupun amal salah kita. Oleh karenanya kita harus betul-betul memperhatikan apa yang kita lakukan di bulan-bulan ini. Jamaah Jumat rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan di antara keutamaan bulan ini, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah, bahwa di dalamnya adalah waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar manusia berhaji ke Baitullah. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Bahwa haji itu adalah bulan-bulan yang telah ditetapkan. Para ulama mengatakan bulan-bulan yang dimaksud itu adalah bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya jamaah haji dari seluruh penjuru dunia mulai kemudian memenuhi Makkatul Mukarramah untuk melaksanakan ibadah haji, dan juga para hujjaj yang berasal dari negeri kita Indonesia tercinta ini yang sudah mulai bahkan sudah mulai masa-masa akhir untuk pemberangkatan menuju Baitullah untuk melaksanakan haji. Jamaah Jumat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ibadah haji adalah ibadah yang telah ditetapkan kewajibannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini para ulama memberikan suatu kesimpulan hukum bahwa ibadah haji adalah ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan wajib bagi manusia
pergi haji ke Baitullah karena Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu sampai ke Makkahul Mukarramah. Oleh karena jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang yang beriman, sebagai muslim, kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Ibrahim ribuan tahun yang lalu, dan juga kemudian dikuatkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang mengatakan buniyal Islamu ala khamsin, bahwa Islam itu dibangun atas 5 perkara. Salah satu rukun di dalam Islam adalah al-hajjul, pergi haji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dia merupakan bagian rukun, sehingga ketika seorang yang mengaku beriman kemudian dia menolak kewajiban haji, maka dihukumi kufur oleh para ulama. Bahkan kemudian salah satu perkataan dari salah seorang sahabat Umar bin Khattab yang mengatakan bahwa siapa yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan untuk bisa berhaji ke Baitullah selama hidupnya, namun kemudian dia tidak berhaji, maka orang itu siapkanlah tempat kuburnya di antara kuburan Yahudi atau kuburan Nasrani. Seolah-olah dikatakan bahwa orang yang kemudian tidak mau berhaji, dia tidak berhaji padahal dia berikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendapat Umar bin Khattab seolah-olah dikafirkan karena seolah-olah dia menolak kewajiban yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang-orang yang beriman tentu kita rindu dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhaji. Karena di dalam haji ini memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Di dalam haji ini terhimpun 2 ibadah, yaitu ibadah badaniyah, ibadah fisik yang sangat melelahkan, dan juga ibadah maliyah, ibadah harta. Karena ada syarat kemampuan di dalamnya, salah satunya adalah kemampuan harta. Ketika ibadah itu berkaitan dengan harta, seringkali kemudian sangat memungkinkan untuk dimasuki suatu penyakit yang namanya riya, yang akan menghancurkan nilai-nilai yang di dalamnya, menghancurkan kemabruran. Rasulullah SAW mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang setimpal kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, man hajja lillah, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man hajja lillah, siapa yang berhaji karena Allah Subhanahu wa taala, niatnya bukan karena yang lain, karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin disanjung manusia, bukan karena ingin ada titel haji di depan namanya, sehingga kemudian ketika dia telah berhaji tidak namanya dipanggil tidak dengan titel hajinya maka dia akan marah. Bukan haji yang seperti itu. Man hajja lillah, siapa yang haji karena Allah Subhanahu wa taala, falam rafath falam yarfuth, kemudian dia tidak mengucapkan kata-kata jorok, kata-kata cabul. Artinya dia menjaga lisannya dari perkataan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Niatnya dia jaga hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Lisannya dia jaga hanya mengatakan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam yafsuk, dan juga dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan fasik, perbuatan-perbuatan buruk. Di dalam Al-Quran ditambahkan satu, wala jidala, dan juga tidak melakukan perdebatan. Tidak melakukan perdebatan walaupun dia benar. Ketika seorang hajinya karena Allah Subhanahu wa taala niatnya, bukan karena riya, bukan karena ingin pujian manusia. Dia jaga lisannya selama dia melakukan ibadah haji. Kemudian dia menjaga perbuatan-perbuatannya dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya juga dia melakukan ibadah tersebut, uang yang ia gunakan, harta yang ia gunakan untuk melakukan haji tersebut, harta dari yang halal. Ibadah haji ini kalau kita lihat urutannya, Allah Subhanahu wa taala menempatkannya setelah ibadah puasa Ramadan. Kalau kita melihat ayat-ayat tentang puasa Ramadan
dari 183 sampai 187, maka ayat 188-nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqum min amwalin nasi bil itsm wa antum ta'lamun. Janganlah kalian memakan harta sebagian kalian dengan jalan yang batil. Kemudian kalian ajukan perkara tersebut kepada hakim agar kemudian kalian bisa memakan harta sebagian manusia itu dengan jalan melakukan dosa sedangkan kalian mengetahuinya. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita bahwa setelah Ramadan ini ada kewajiban haji. Untuk melakukan haji itu ada biaya, ada harta yang harus kalian keluarkan, maka keluarkanlah hartanya dari harta yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, dia jaga lisan, dia jaga perbuatannya dan hartanya dari harta yang halal. Maka kata Rasulullah SAW, raja'aka yaumin waladathu ummuh. Maka dia pulang dari haji ke yaumin waladathu ummuh. Seolah-olah dia seperti hari di mana ibunya melahirkannya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan tidak punya dosa, tidak membawa dosa, putih bersih. Seolah-olah ingin mengatakan bahwa orang yang berhaji akan diampuni seluruh dosanya. Para ulama jamaah sekalian, para ulama sepakat bahwa ibadah haji yang mabrur itu dapat menghapuskan dosa yang besar dan dosa yang kecil. Tidak semua amal soleh bisa menghapuskan dosa besar, dosa kecil ya. Tapi para ulama sepakat bahwa haji bisa menghapuskan dosa besar dan dosa kecil yang dilakukan jamaah haji tersebut. Perbedaan pendapat hanya terjadi pada apakah dosa yang berkaitan dengan hak-hak adamiin, dosa yang berkaitan dengan orang lain diampuni ataukah tidak, dihapuskan ataukah tidak. Sebagian ulama mengatakan bahwa dosa yang terkait dengan hak-hak adamiin, dosa kepada orang lain tidak diampuni dosanya karena ini hak adamiin, hak orang lain untuk memaafkan. Tetapi ada sebagian juga mengatakan bahwa ini adalah dosa yang termasuk akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dia meninggal sebelum dia sempat untuk meminta maaf kepada orang tersebut. Oleh karenanya ketika seorang pergi haji pulang dalam keadaan mabrur, namun dia memiliki dosa kepada orang lain, tapi kemudian dia belum sempat untuk bisa meminta maaf, ternyata Allah Subhanahu wa taala cabut nyawanya, maka menurut sebagian ulama ini termasuk yang dosanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya haji yang mabrur ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Laisa lahul jaza illal jannah. Tidak ada balasan yang setimpal untuk orang yang hajinya mabrur kecuali adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semua jamaah sekalian untuk bisa melakukan ibadah haji dan ibadah umroh. Kita berkunjung ke rumahnya. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, haji bukanlah suatu perjalanan biasa. Haji adalah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya perjalanan menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, tetapi haji adalah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hakikatnya kita semua berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat mendambakan untuk bisa melaksanakan panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk berhaji. Tetapi kita di negeri kita 5 kali sehari dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tergerak untuk melaksanakan panggilan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita tergerak untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala? Ada haji yang menuju ke Baitullah Subhanahu wa taala, ada haji yang bersifat spiritual yang setiap orang. Kita semua berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan. Dalam ayat surat Al-Baqarah 197 yang saya sebutkan tadi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah." Kebaikan apapun yang kalian lakukan, Allah tahu.
Allah lihat sekecil apapun. Oleh karenanya ketika kehidupan kita di dunia ini, kita sedang mempersiapkan diri kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari persiapkan dengan bekal amal soleh yang kita akan persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan jamaah sekalian, bagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj. Di awal surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang peristiwa hari kiamat. Inna zalzalatas syai'un azim. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat besar. Seolah-olah mengingatkan kepada kita bagaimana juga ritual ibadah haji. Di dalam ibadah haji ada wukuf di Arafah. Berkumpul seluruh manusia, hanya yang laki-laki mengenakan 2 kain tanpa berjahit. 2 helai kain. Begitupun kita ketika mati nanti. Tidak ada pakaian yang kita bawa kecuali 2 helai. Paling minimal 2 helai dari kain kafan. Dan bukan itu yang kita harapkan. Yang kita harapkan adalah amal soleh yang kita lakukan ketika di dunia. Watazawwadu, maka Allah mengingat, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian. Fa inna khairaz zadi taqwa, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Sudahkah kita membekali diri kita dengan ketakwaan, membekali diri kita dengan amal soleh untuk kita menuju Allah Subhanahu wa taala? Kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian dalam keadaan sendiri-sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita. Mudah-mudahan kita mampu untuk menjawab setiap pertanyaan Allah Subhanahu wa taala tentang modal yang Allah berikan ketika kehidupan kita, yaitu modal waktu yang Allah persembahkan untuk kita. Ajal yang akan kita sampai di dalamnya, apakah kita sudah siap? Fa inna khairaz zadi taqwa. Sudahkah kita sudah siap dengan bekal ketakwaan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Ya fa ya ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengajak kepada diri khatib dan juga kepada para jamaah semua. Marilah kita mempersiapkan bekal kehidupan kita. Bekal bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bekal amal soleh yang kita persiapkan ketika kita hidup di dunia, dan salah satunya adalah dengan haji yang mabrur. Mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan haji ke Baitullah, dan mudah-mudahan dalam keadaan mabrur, dan mudah-mudahan kita doakan kepada saudara-saudara kita khususnya jamaah haji Indonesia agar mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hajinya haji yang mabrur. Dosanya semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali ke tanah air dalam keadaan selamat, serta mudah-mudahan mereka akan memenuhi negeri ini dengan ketakwaan sehingga negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua yang kita inginkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تحون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسمائنا وبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.